Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim. Napa niku? Majelis taklim napa namanya? Oh ya wis, majelis taklim ibu-ibu kita aja nggih. Majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Hakim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Tentu pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, itu dibantu kursi mungkin Ibu Asmar nggih. Dan kalau kufur kita diingatkan oleh Allah
akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Terus ya, ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita sebelumnya berkaitan, masih lanjutan tentang puasa, yaitu berkaitan dengan puasa dan hubungan suami istri. Kali ini pada pembahasan tentang mencium dan bercumbu selain jima gitu. Wah, sudah tua Ustaz bahasannya itu. Nah, kan yang sepuh-sepuh nanti bisa untuk buat nasihat untuk anaknya yang masih muda, pasangan-pasangan muda. Yang pasangan muda ya ini cocok gitu. Atau tua tapi tenaga muda. Ini cocok ya. Ini kita bahas, ini penting Bu. Karena takutnya dianggap hal sepele, padahal itu bisa merusak puasa pada beberapa halnya, dan ada beberapa hal yang tidak ada masalah. Nanti kita baca, kita pelajari. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa mencium dan bercumbu dengan lawan jenis bagi orang yang mudah bangkit birahinya adalah makruh saat puasa loh ya, saat puasa. Ini lawan jenis maksudnya suaminya sendiri Bu ya. Bukan orang lain, yang orang lain Bu, ini suaminya sendiri maksudnya ini. Ini di dalam bulan Ramadan di siang harinya nggih, bukan di setelah maghrib sampai sebelum subuh. Kalau setelah maghrib sampai sebelum subuh monggo duwe puas. Nah,
Nah, ini enggak, ini ceritanya saat sedang apa Bu? Puasa. Sementara bagi orang yang tidak mudah bangkit birahinya adalah tidak makruh. Namun yang lebih utama adalah meninggalkannya. Nah, saya mau terangkan dulu ngeten Bu. Di dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Ngaten nggih? Mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga ada kaidah yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara itu terdapat hukum yang dimaksud. Yang dimaksud dari larangan ini apa Bu? Senggama. Yang dimaksud dari larangan ini adalah keluarnya air mani atau terjadinya ejakulasi gara-gara sentuhannya suami istri. Itu yang dilarang sebenarnya. Itu yang membatalkan puasa. Maka segala hal yang mengantarkan kepada batalnya puasa itu dicegah dalam Islam. Termasuk aktivitas seperti berciuman atau bercumbu. Walaupun ciuman dan bercumbu itu tidak membatalkan puasa, tapi mengarah pada membatalkan puasa. Maka dicegah, itu namanya saddud dzari'ah, mencegah sebab, mencegah kemungkinan yang kalau ini bukannya tidak diinginkan sih, ini mencegah kemungkinan yang diinginkan ini. Mencegah kemungkinan apa yang diinginkan, yang dapat membatalkan apa Bu? Puasa. Cuman dalam Islam itu ada ukurannya di sini dalam syariat itu. Bagi yang strumnya masih ya kalau orang sekarang nyebutnya pandangan hidup. Kan ada yang pandangan hidup bagi laki-laki terutama, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, ada harapan hidup, macam-macam. Yang model yang masih kuat strumnya itu, maka itu tidak boleh beraktivitas seperti ini. Kenapa? Khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Kenapa Bu? Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Tapi yang wis strume gak pate ono wis lemah lah. Bukan cuma perjuangan hidup, harapan hidup. Misalnya nun sewu nggih wis ka ono strume wisan. Maka yang seperti ini nun sewu ndak apa-apa. Mbok tidur bareng, mbok cekelan, mbok cipika-cipiki ndak mboten masalah. Kenapa? Karena insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Nah, itulah Islam Bu. Syariatnya itu sangat dinamis. Kepada ketentuan yang sama pada orang yang berbeda itu bisa terjadi hukum yang berbeda. Nah, karena konteksnya bisa berbeda masing-masing orang. Ngoten nggih? Nah, nggih dinasihatkan ke anak-anaknya, apalagi masih pengantin baru. Dek, ojo tidur siang bareng sama bojomu, mesti pengantin baru loh. Bahaya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Namun dalil yang sahih menunjukkan dengan pasti tentang bolehnya mencium dan bercumbu selain jima. Memang boleh, maksudnya tidak membatalkan puasa ya maksudnya ya. Tidak membatalkan puasa. Yang dilakukan di saat sedang berpuasa itu boleh, tidak apa-apa. Dalam arti tidak membatalkan puasa gitu. Tapi karena mengarah kepada hal yang dapat membatalkan puasa, makanya dilarang. Jadi baik ini dilakukan oleh orang yang masih muda, yang setengah baya ataupun oleh orang tua. Secara umum itu tidak membatalkan puasa maksudnya. Jenengan siang hari di bulan Ramadan tidur bareng sama suami, pegangan tangan atau pelukan atau aktivitas apapun, selama tidak sampai terjadi hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu keluarnya mani karena bersentuhan dan atau terjadi hubungan senggama harus ada penetrasi yang masuk ke dalam misfi, maka itu baru namanya batal. Selama tidak ada kejadian masuknya kemaluan suami kepada kemaluan istri, dan selama tidak terjadi inzal dalam pengertian selain dari jima, selama tidak terjadi ejakulasi dalam aktivitas bersentuhannya suami istri itu, maka sampai situ aman dan itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu Bu ya, ini mohon diperhatikan karena penting, takutnya bagi yang pasangan muda terutama nanti untuk nasihati mereka gitu terutama. Itu yang pertama apa Bu? Keluarnya mani dikarenakan bersentuhan secara langsung. Jadi maaf kalau karena menghayal itu tidak.
Tapi kalau karena bersentuhan kulit itu batal walaupun tidak terjadi penetrasi. Ngoten nggih. Yang kedua, terjadinya penetrasi, masuknya hasyafah, mohon maaf bagian helmnya kemaluan laki-laki ke dalam misfinya perempuan, terus kemudian tanpa ejakulasi pun itu sudah batal. Cuman untuk yang kedua itu nggak cuman batal puasanya, Bu, kena denda. Apa dendanya? Ngasih makan 60 orang miskin. Kalau kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada budak, memerdekakan budak. Nah, itu kalau sanggup, nggih. Kalau sanggup itu seperti itu. Oh, lanjut. Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwa ia berkata, ahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuqabbiluni faqultu inni shaimah faqala wa ana shaimun faqabbalani. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menciumku, lalu aku katakan kepada beliau, sesungguhnya aku sedang puasa. Beliau lantas bersabda, aku pun juga sedang berpuasa. Beliau pun lantas menciumku. Jadi kalau cuma mencium saja itu tidak membatalkan puasa. Ya tadi kok ada larangan dari sebagian para ulama tadi Ustaz, itu bagi yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Hadis ini menunjukkan, mohon maaf ya, kan ada saat di mana, maaf ya, namanya manusia nggih. Ada saat di mana pas sedang puasa suami mau nyium, istri tidak mau. Jangan Mas, jangan. Apa? Wis ojo. Oh, ternyata lagi nun sewu ya, maaf ya. Kan ada masa sedang napa nggih, sedang apa gak paham lo istilah napa niku. Nah, niku lah sedang naik-naiknya ngoten lah. Bahasanya apa istilahnya, sedang ada masa itu kan nggih. Maaf, perempuan ada masanya gitu nggih. Ada masa di mana lagi nun sewu lagi mbuh lagi apa jenenge gak paham aku iku lagi apa itu. Nah, itu diambung sing lanang gak gelem. Ndak mau, jangan Mas, jangan. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan karena sedang puasa itu. Konon kata pakar-pakar kalau perempuan sedang naik-naik itu sedang cantik-cantiknya katanya. Masya Allah. Makanya itu godaan bagi laki-laki juga kan. Laki-lakinya kalau pas podo dhuwure itu bahaya itu. Takut terjadi apa tadi, Bu? Hal-hal yang diinginkan. Hadis ini menunjukkan bolehnya mencium suami istri bagi orang yang sedang berpuasa, dan tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang masih muda dan orang yang sudah tua. Sebab faktanya di saat meninggal Nabi kita Muhammad SAW saja, Siti Aisyah radhiyallahu baru berumur 18 tahun versi buku ini ya. Kalau versi buku ini 18 tahun. Kalau versi riwayat yang lain, Siti Aisyah itu menikah dan serumah dengan Nabi kita Muhammad SAW itu di usia 14 tahun. 14 tahun itu jalan 15 tahun sudah kuat gendong Nabi kita Muhammad SAW, bukan orang kecil lagi itu. Zaman saya itu ibu saya itu nikah di usia 16 tahun. Bahkan ada teman saya itu saat SD itu usia 11 tahun sudah nikah saat itu. Pada masa itu orang nggak jadi soal. Nah saat itu Siti Aisyah umur segitu udah kuat gendong orang, kuat gendong Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bongsor orangnya itu. Kalau 14 tahun Nabi wafat usia 63, beliau di Madinah selama 10 tahun dakwanya, menikah dan serumah itu di tahun kedua hijrah. Berarti masih ada waktu 8 tahun. 8 tambah 14 berarti 22, bukan 18, 22. Itu. Jadi ini pentingnya kita baca buku kritis ya. Jadi kalau baca buku memang mesti kritis. Jadi belum tentu apa yang di buku ini benar informasinya. Jadi yang betul seingat saya memang Siti Aisyah itu beliau saat ditinggal Nabi usianya 22 tahun, sekitar 20-an tahun lah, 20-an tahun atau 22 tahun, dan nanti meninggal itu di usia 60-an tahun beliau. Jadi masih sempat berdakwah setelah itu kurang lebih 40-an tahun. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maaf ya, kalau jenengan baca kisah pernikahan Nabi kita Muhammad SAW berkaitan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu jangan kita tarik dalam konteks kekinian ya.
Nabi kita Muhammad SAW itu hidup di zaman di mana wanita sebelum datangnya Islam itu tidak hanya nggak dapat warisan, Bu. Bahkan wanita itu bisa diwariskan seperti barang. Pada masa itu, walaupun masih kecil, menjadi istri seseorang itu bagian dari penyelamatan kehormatan seorang wanita. Jadi seorang wanita itu kalau dinikahi oleh seorang laki-laki itu terjaga kehormatannya. Maka di masa itu banyak anak-anak yang masih kecil sudah dinikahkan. Konteksnya saat itu memang untuk menyelamatkan kehormatan wanita itu. Jadi di masa itu dinikah di waktu kecil itu sebuah kehormatan di masa itu. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan kehormatan wanita yang saat itu betul-betul jatuh. Nah, Islam datang itu mengangkat derajat kaum wanita itu bukan dari 0 ke 1, dari -1 ke +1. Islam mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1, bukan 0 ke 1, bukan. Dari -1 ke +1. Kenapa minus? Karena pada saat itu, saya ulang, wanita tidak hanya tidak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Maka kita harus melihat dengan kacamata itu yang utuh, di mana di saat itu menjadi istri seorang, apalagi orang yang terhormat seperti Nabi kita Muhammad SAW, itu sebuah penghormatan untuk seorang wanita. Karena lebih baik menjadi istri seseorang dan terhormat daripada terancam kehormatannya gara-gara sewaktu-waktu bisa dilecehkan oleh banyak kaum laki-laki jahiliyah di masa itu. Itu yang harus dicatat baik-baik itu. Jadi konteksnya. Makanya kalau ditarik dalam konteks kekinian itu bisa ribut orang sekarang. Kenapa? Karena konteksnya beda. Seperti di media sosial kemarin itu kan rame. Gara-gara memang konteksnya apa? Beda. Jadi jangan disama-samakan itu. Kadang sebenarnya orang kan menyamakan dengan kejadian di masa Rasulullah Muhammad SAW, padahal konteksnya beda itu. Ya walaupun sah-sah saja selama syarat rukunnya terpenuhi ya. Sah-sah saja selama syarat rukunnya terpenuhi. Dan kepada orang yang memang terpercaya sah-sah saja. Silakan saja. Allahu Akbar. Bisa dipahami iklimnya, Bu ya? Bisa dipahami iklimnya nggih, ngoten. Kalau mboten ngertos jenengan dulu nikah usia berapa yang sepuh-sepuh? Ibu saya dulu 16 tahun ibu saya. Pun lanjut. Dalam riwayat lain dan riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yuqabbiluha, mencium beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha wa huwa shaimun, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan gini, Bu, ini sebagai dalil bahwa mencium itu tidak membatalkan puasa. Nun sewu nggih, nyiumnya area luar nggih. Jadi kalau nyiumnya nyium pipi misalnya. Kalaupun bibir tidak sampai terjadi ada sesuatu yang masuk nggih. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang masuk. Itu maksudnya. Jadi kalau nyiumnya dalam pengertian apa istilahnya ya? Ada sesuatu yang masuk di bibir, antar bibir, apa namanya itu, Bu? Ya itulah ya. Kalau bahasa Jawa Timurnya cipokan itu misalnya. Apa bahasa sininya apa ini? Iya, bahasa Jawa Timurnya cipokan. Nah itu rujak cingur. Kalau sampai ada aktivitas memasukkan ke mulut, itu batal. Kalau sampai ketelan batal nggih, tidak boleh. Tapi maksudnya cium kering nggih, bukan cium basah, ngoten nggih. Jadi jangan sampai ada yang masuk ke dalam mulut, sampai kerongkongan jangan sampai ada. Bun, lanjut. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kekhususan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujjah kepada ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, beliau mencium wa huwa shaimun, sementara beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Wa yubashiru, dan beliau mencumbu wa huwa shaimun, sementara beliau berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbihi, di saat sedang puasa. Namun beliau merupakan orang yang paling bisa mengendalikan nafsu di antara kalian semua. Jadi Nabi itu pernah mencium istrinya saat berpuasa dalam hadis ini nggih. Yang kedua, Nabi juga pernah bahkan bercumbu dengan istrinya dalam pengertian bermesraan lah.
Karena gini Bu, ini perlu ketahui ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau berduaan dengan Siti Aisyah, berduaan ya, itu sering kulit ketemu kulit. Itu hal yang paling disenangi oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu paling senang bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau lagi berdua itu kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit. Nah, dan ya dengan segala umumnya suami istri, tentu dengan batas karena sedang berpuasa, maka saat itu beliau menyatakan Nabi pernah melakukan hal itu, menunjukkan bahwa bercumbu pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi dengan catatan di situ Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Non sewu, kalau termasuk yang tidak bisa mengendalikan nafsu, macem ya, takut terjadi hal-hal apa tadi Bu yang diinginkan tadi itu. Makanya kalau merujuk pada dalil ini, para ulama yang kedua berpendapat itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun menurut hemat kami, kesimpulan yang menyatakan hal tersebut adalah kekhususan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang tak bisa dijadikan hujjah. Sebab di sana ada banyak hadis sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dengan pasti yang menafikan kekhususan tersebut dan menetapkan keumuman hukum tersebut, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berikan fatwa kepada siapa saja yang meminta fatwa kepada beliau. Jadi ini kalau dikatakan khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW ternyata tidak benar. Yang benar adalah ini untuk umum selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa itu adalah khusus. Nah, saya mau terangkan dulu gini Bu. Di dalam Islam itu Bu, memang ada hal-hal yang sifatnya khusus. Khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak boleh memakan zakat dan sedekah. Nabi tidak boleh Bu makan zakat dan sedekah, tidak boleh. Jadi ada orang datang nih bilang, "Ya Rasulullah, ini sedekah." Nabi terima tapi Nabi tidak mau makan. Kalau itu makanan maksudnya ya. Atau kalau pakaian Nabi nggak mau terima, dikasih ke orang pasti itu. Terus Nabi terima tapi nanti contoh ya Rasulullah ini sedekah. Kata Nabi pada sahabat, ini ada sedekah, silakan dimakan. Nabi nggak ikut makan. Tapi kalau orang datang, ya Rasulullah ini hadiah, maka Nabi berkenan memakan hadiah itu bersama para sahabat. Ini khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan saya diberi sedekah boleh makan, tidak ada masalah. Diberi zakat kalau memang mustahik berhak menerima dan memanfaatkan boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu khusus tadi hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW itu tidur miring, tidur beliau, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi boleh Bu. Nabi itu khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Bu duduk, kalau kita tidur, kalau tidurnya nggak sambil duduk begini, terus bangun, itu harus wudhu lagi. Kecuali kita tidurnya sambil duduk, maaf di atas pantat, itu baru tidak batal. Tapi kalau kita tidurnya tidak di atas pantat, seperti miring, terlentang ataupun tengkurap misalnya, maka batal, harus wudhu lagi. Itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi deh misalnya yang khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, misalnya dalam menikah beliau gini. Awalnya kan syariat pernikahan itu tidak dibatasi jumlahnya. Awalnya tidak dibatasi jumlahnya. Para sahabat istrinya beberapa, banyak lah istilahnya. Terus turun surah An-Nisa yang membatasi itu. Khusus untuk Nabi, begitu ada pembatasan 4 itu, setelah itu Nabi nggak boleh nikah lagi. Udah cukup yang ada 9. Yang ada saat itu 9. Total 11, ada mantan 13. Nah, terus kemudian para sahabat saat itu dibatasi 4. Disuruh menceraikan yang selebihnya. Suruh pilih 4 saja, sisanya suruh menceraikan. Kalau Nabi tidak boleh diceraikan. Kenapa? Ibu tahu nggak kenapa? Nabi kok nggak boleh ceraikan istrinya? Karena janda Nabi tidak boleh nikah lagi. Jadi janda Nabi tidak boleh nikah lagi. Kalau diceraikan kasihan. Kalau janda kiai boleh nikah lagi. Kalau janda Nabi tidak boleh. Jadi kalau jandanya ustadz boleh nikah lagi. Kalau jandanya Nabi tidak boleh.
Karena mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman. Ya, makanya tidak boleh, itu khusus itu. Jadi labeling untuk para istri Nabi sebagai ummul mukminin itu khusus hanya untuk istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak berlaku untuk istrinya Ustadz itu. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Nah, jadi itu yang dimaksud itu. Oh, lanjut. Imam Muslim. Nah, ini tadi mau dimasukkan ke khusus untuk Nabi, ternyata nggak bisa masuk. Yang betul adalah ini berlaku umum. Saya mau cerita dulu ya, secara umum dulu ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau bersabda dan bertindak ya, bertindak dan bersabda itu ada kalanya sebagai Nabi dan Rasul, ada kalanya sebagai pribadi, ada kalanya sebagai pemimpin bagi satu kaum, ada kalanya sebagai mufti, ada kalanya sebagai hakim. Ini Bu punya konsekuensi yang berbeda-beda loh. Yang pertama, Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Ambil Bu ini. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan terima, apa yang Nabi larang tinggalkan. Jadi contoh misalnya Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu Nabi sebagai Nabi dan Rasul Bu. Khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji kalian seperti cara manasik haji saya, kata Nabi. Maka itu Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ambil Bu, karena itu sebagai Nabi dan Rasul. Ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai hakim Bu. Kalau sebagai hakim, maka ini bisa berlaku hanya khusus untuk orang yang dihakimi saja Bu. Loh, bisa begitu Ustaz? Ya, bisa. Contoh, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu berkaitan dengan hudud zina itu. Ada seseorang Bu, ada seseorang yang datang kepada Nabi bilang, "Ya Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya." Nabi tidak peduli, Nabi tidak hiraukan. Terus dia datang, "Ya Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya." Karena dia maksa terus, tidak lama masuk waktu sholat. Akhirnya sholat dulu. Saya lupa kalau nggak zuhur asar riwayatnya itu ya. Ada dalam fikih sunnah itu. Aukamakal, terus begitu selesai sholat, orang itu datang lagi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya." Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Periksa orang ini gila apa tidak?" Takutnya dia gila kalau bahasa kita ya, mafhum riwayat. Diperiksa, kata para sahabat, "Tidak, dia waras ya Rasulullah." Terus Nabi bersabda pada orang itu, "Kamu tadi ikut jamaah dengan saya enggak?" "Ikut ya Rasulullah." Jibril memberitahu saya, Allah udah ampuni kamu. Enggak dihukum sama Nabi. Ini Nabi bertindak sebagai hakim kepada orang yang minta dihukumi. Ini berlaku khusus hanya untuk orang itu aja. Enggak boleh dipakai dalil. Kalau gitu zina, setelah zina jamaah. Terus selesai diampuni gitu. Mau pakai orang kayak orang tadi. Kan orang tadi kan zina, jamaah, diampuni. Mau pakai gitu? Enggak bisa. Itu khusus hanya untuk orang itu aja. Jadi enggak boleh dipakai dalil. Oh itu tak zina, nanti setelah zina sholat jamaah. Apa Bapak pakai dalil itu? Tidak bisa. Itu khusus hanya untuk orang itu aja. Bisa dimengerti Bapak? Nah, itu jadi kalau untuk dalil umumnya apa Bu? Kalau yang berlaku umumnya itu kena hukum. Kalau di dalam Islam itu ini wilayahnya negara ya, bukan wilayah perseorangan ya. Kalau ada orang yang zina dan mengaku seperti itu, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Tapi yang mengambil tindakan negara ya, bukan perseorangan, tidak boleh perseorangan, negara. Kalau negara tidak melakukan hal itu ya tobat dengan sungguh-sungguh. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Kalau negara tidak melakukan hal itu tobat dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian jangan saya cerita menengok tobat yang penting tobat dengan sungguh-sungguh. Nah, itu makanya Nabi bersabda dalam hadis itu, yang berzina silakan pilih, diem, tobat, tidak usah cerita, atau datang lapor nanti saya hukum, kata Nabi. Itu kaidah hukumnya, pakai kaidah umumnya. Orang tadi itu pengecualian. Itu Nabi sedang bertindak sebagai hakim yang berlaku hanya untuk orang itu saja, tidak berlaku secara umum. Jadi tidak dipakai sebagai pembenaran untuk ngono habis zina terus sholat jamaah selesai, enggak bisa gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, ada kalanya Nabi bertindak sebagai mufti Bu. Mufti.
Mufti itu Nabi sebagai orang yang ditanya tentang masalah hukum. Misalnya ada orang nanya sama Nabi, tapi bukan minta keputusan hukum, tapi lebih pada bertanya. Contoh ya, misalnya ada sahabiah namanya Hindun, ada di Bulughul Maram ya, di bab tentang nafkah. Sahabiah Hindun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, nanya, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya, tapi menafkahi saya dan anak saya kurang. Boleh enggak ya Rasulullah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia?" Jadi ini punya suami, ceritanya bu kaya tapi polid pakai dal, ngasih nafkah kurang. Pertanyaannya, boleh enggak ya Rasulullah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kalau bahasa Jawanya ngentit, boleh enggak ngentit duit yang di dompetnya suami tanpa seizin suami, kalau dia caranya gitu? Maka jawaban Nabi, boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Ini jawaban Nabi untuk Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu an. Dan ini berlaku umum untuk kondisi seorang istri yang nasibnya sama dengan Hindun. Apa nasibnya sama itu? Suaminya kaya tapi polid pakai dal. Allahu Akbar. Tapi ngambilnya dengan cara yang ma'ruf, kata Nabi, mengambilnya dengan cara yang patut, jangan terus ngambil ndak ukuran itu. Lagian ibu-ibu nggak bagus juga kan nyimpen foto laki-laki lain di dompet kan? Itu Bung Karno, Bung Hatta kan fotonya laki-laki lain. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, itu Nabi sebagai mufti, Bu ya. Ada kalanya Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Contoh ya, misalnya Bu, Nabi itu kalau makan itu mencontohkan dengan tangan 3 jari gini Bu, 3 jari. Nabi mencontohkan makan dengan 3 jari. Nah, 3 jari karena yang Nabi makan apa Bu? Kurma, roti kering. Jenengan mie ayam pakai 3 jari terus piye? Nah, jadi nggak apa-apa Bu makan pakai sendok garpu, nggak apa-apa. Tapi rumusnya, atau pakai sumpit boleh, nggak apa-apa. Yang penting tangan kanan masuk ke mulutnya. Itu rumus itu. Mau pakai sendok, mau pakai garpu, mau pakai sumpit, apa yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Itu rumusnya itu. Nah, terus Nabi itu kalau habis makan dijilat jarinya. Jilatnya karena 3 jari gini. Bukan begini Bu. Ada itu saya lihat orang, saya lihat sendiri itu orang habis makan jilatin gini. Saya tegur, kok kemproh tenan manganmu? Apa jawabannya? Ini sunnah Rasul katanya. Loh, sunnah Rasul itu harus kamu dari awal memahaminya. Nabi itu makannya 3 jari gini loh. Kok 5 jari ngene? 3 jari gini. Nah, itu masih nopo? Masih priayi lah, masih priayi. Terus Nabi itu kalau makan piringnya dijilat. Akhirnya ada orang piringnya dijilat gini. Iku jaran kepang rek, ya apa sih? Enggak gitu caranya. Gini loh. Di antara sifat makannya Nabi itu tidak menyisakan. Kadang begini non sewu, yang Nabi makan itu kadang berkuah. Nah, kadang yang Nabi makan itu berkuah. Nah, kalau berkuah itu kalau kan Nabi kan sifatnya enggak betul menyisakan ya. Kalau diuyup itu, nah, itu kadang ada serpihan di ujung piring nih. Kalau pernah makan bakmi Jawa enggak itu? Terus kemudian kalau saking senengnya kita makan bakmi Jawa itu sampai diuyup sak dudu nih. Nah, itu di ujungnya ada serpihan-serpihan itu kan enggak, Nabi tidak sisakan di gini. Gitu loh. Jadi bukan piring begini kan itu jangan bilang aku jaran kepang jenenge iku. Ngerti jaran kepang enggak, kuda lumping itu loh. Jadi masih priayi kalau gitu, nggih, masih priayi. Jadi kalau gini itu masih priayi. Dan memang sengaja Nabi itu Bu makannya menyerupai seorang hamba budak, maksudnya menyerupai seorang budak. Nabi itu jenengan kalau baca sifat makannya Nabi itu sambil metingkrang itu. Paha kaki sebelah kanan itu diangkat itu.
itu ternyata ada banyak hikmahnya, yaitu bisa makan gak terlalu banyak tapi udah kenyang dengan izin Allah. Nah itu Nabi itu pernah ada orang lihat Nabi makan gitu ngomong, loh kok makannya kayak makannya budak adanya. Ingat ya, Nabi itu sangat trauma dituhankan, karena Nabi sebelum beliau itu dituhankan. Karena Nabi sebelum beliau itu dituhankan, dan Nabi tidak mau dituhankan. Makanya Nabi abdan nabiyya, hamba yang nabi, nabi yang hamba, supaya kemudian tidak dituhankan. Jadi ada banyak beberapa perbuatan Nabi itu yang mencerminkan sisi kemanusiaannya yang kental. Ya, supaya tidak dituhankan tadi itu. Dan memang Nabi akhir zaman dijamin oleh Allah tidak akan dituhankan, makanya sisi kemanusiaannya dibuat sangat kentara sekali itu. Dan ada kalanya Nabi sebagai pribadi. Kalau sebagai pribadi tadi tidak semuanya bisa dicontoh, nggih. Kalau sebagai pribadi tidak semuanya bisa dicontoh. Nabi itu teladan. Nah, pada banyak hal Nabi teladan, tapi ada beberapa hal yang memang itu khusus, Bu. Khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu privasi Nabi lah itu. Itu seperti itu. Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengetengahkan hadis dari Umar ibn Abi Salamah al-Makhzumi, annau sungguhnya beliau sa'ala bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu qabbilu shaimu, apakah boleh orang yang berpuasa mencium istrinya maksudnya. Faqala lahu, maka bersabda kepadanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal hadhihi li ummi Salamah, tanyakan ini kepada Ummu Salamah. Fa akhbarathu anna Rasulullah sallallahu, maka Ummu Salamah memberikan kabar atau memberitahu kepadanya anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik, berbuat semua itu. Faqala, maka berkata orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sungguh Allah telah mengampuni untukmu dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Faqala, maka bersabda kepadanya siapa Rasulullah SAW, ama wallahi innil atqakum lillahi wa akhsyakum, ketahuilah bahwa sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi seolah-olah orang ini mau berkata, jenengan kan memang dijamin oleh Allah lah. Kalau kami, kata Nabi, demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi itu tidak apa-apa maksud Nabi. Berlaku juga untuk umat beliau, di mana di siang hari di bulan Ramadan boleh aktivitas mencium, itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Ngoten nggih. Hadis ini juga menjadi dalil tentang bolehnya mencium pasangan di saat sedang berpuasa bagi orang yang masih muda. Sebab Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu tatkala bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usianya masih muda. Kalau muda itu 40 tahun ke bawah itu namanya muda, nggih. Fata namanya fata itu, muda itu 40 tahun ke bawah. Kalau 40 tahun sampai 60 itu usia kuhulah. Usia kuhulah. Kuhulah itu usia matang. Ya, belum tua. Usia matang, dewasa. Usia matang atau STW. Kalau udah 60 tahun ke atas baru namanya tua. Ya, jadi 40 tahun ke bawah itu masih muda, 40 sampai 60 usia matang, kuhulah. Kalau sudah 60 ke atas, napa Bu? Allah. Tapi indah ibu-ibu Masya Allah masih muda-muda ini semuanya ini, Masya Allah nggih. Jangan takut dibilang tua, karena tidak semua orang sampai usia tua. Kelebihan orang tua apa Bu? Orang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Ngoten mawon, sapede mawon. Allahu Akbar. Termasuk dalil yang menjelaskan tentang keumuman hukum mencium pasangan baik bagi yang muda ataupun yang tua juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Ashabus Sunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ia berkata, hasyastu yauman faqabbaltu wa ana shaimun fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku merasa gemes. Sayyidina Umar, suatu saat aku merasa gemes kepada istrinya, maksudnya gemes kepada istriku, faqabbaltu, maka aku cium istriku wa ana shaimun, sementara aku sedang berpuasa. Sayyidina Umar itu, Bu, kalau di luar rumah gagahnya bukan main sebagai tokoh yang disegani. Beliau di luar rumah itu gagah bukan main sebagai tokoh yang berwibawa dan disegani. Tapi begitu pulang ke rumah, cair secair-cairnya, bercanda dengan istrinya, diciumi semua anaknya, bermain dengan anaknya. Beliau kalau di rumah itu bukan hanya teman bermain bagi istri dan anaknya, beliau juga taman bermain bagi istri dan anaknya. Dari mana kita tahu? Dalam sirah. Dalam sirah pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini pas pulang bersama dengan seorang gubernur, seorang amir. Begitu sampai di rumah, beliau cium istrinya, anaknya, dipeluk, semua akrab, cair banget. Itu gubernur itu melongo sambil berkata, ya Amirul Mukminin, Anda di luar rumah begitu berwibawanya, begitu terhormatnya, begitu gagahnya. Begitu di rumah Anda begini, di keluarga begitu cairnya. Kata Sayyidina Umar, lah kamu gak kayak saya, kata Sayyidina Umar. Kalau saya datang, kata orang itu, kalau saya datang langsung semua anak saya mengkeret, istri saya mengkeret, semuanya mengkeret. Gak pernah nyium, kamu gak kayak saya gini di rumah. Enggak, saya di rumah jaga wibawa. Kata Sayyidina Umar, kamu saya pecat jadi gubernur. Kalau kepada keluargamu saja kamu gak sayang, bagaimana kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ngotan, Bu. Jadi harusnya kita itu kalau di luar lah kita berfungsi sebagaimana fungsi sosial ya. Ya, terus tapi kalau di rumah itu usahakan jadilah teman dan taman bermain. Kalau ibu bagi suami, kalau saya bagi istri dan anak-anak kita gitu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, masya Allah. Kalau saya datang dulu waktu anak masih kecil ya, itu rebutan buka pintu gitu. Oh, abu ya datang rebutan. Terus mas teko menek ini. Ya, berarti itu tidak hanya menjadi teman tapi menjadi taman bermain namanya. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu baru anaknya, belum maknya itu. Iya kan, ya itu Rasulullah itu gitu juga, Sayyidina Umar juga begitu. Ngoten nggih? Itu harusnya begitu, harusnya itu. Itu seperti itu. Kemudian sesudah itu maka aku sowan datang an-nabiy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu maka aku bertanya, "Sanatul yauma amron aziman." Hari ini aku berbuat sesuatu yang luar biasa ya Rasulullah. Beliau merasa bersalah, takutnya itu sesuatu yang melanggar hukum gitu maksudnya. Qabbaltu, aku telah mencium istriku wa ana shaimun, sementara aku sedang berpuasa. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law tamat matta bima'in wa anta shaimun? Kata Nabi, bagaimana menurutmu jika engkau berkumur-kumur di saat engkau sedang berpuasa? Qultu, maka aku berkata, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa itu wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, fafima, kata Nabi begitu, jika begitu mengapa engkau bertanya tentang hal ini, mencium maksudnya. Jadi status mencium istri itu bagi orang yang berpuasa seperti orang berkumur. Nah, ibu tahu nggak berkumur saat puasa boleh apa enggak? Boleh, yang penting hati-hati. Ngaten nggih? Berkumur, kalau orang berpuasa itu Bu, berkumur jatahnya 3 kali cuman. 3 kali. Kalau ibu-ibu 3 kali kumur, ketelen tidak batal puasanya. Mau wudu kumur 3 kali ya, tidak batal puasanya. Kalau ketelen, bukan sengaja ditelen, ketelen, nggak batal puasanya. Tapi kalau ibu-ibu kumurnya lebih dari 3, begitu yang keempat ketelen batal. Kenapa? Dianggap sembrono. Satu, yang kedua berkumurnya hati-hati, tidak boleh kumur gini Bu, kakak, nggak boleh. Karena itu mefet ke arah kerongkongan. Misalnya haus Ustadz, kan tidak boleh minum, akhirnya kumurnya gini,
itu nggak boleh itu. Paham ya? Itu bisa batal itu, hati-hati. Ngoten. Nah, jadi yang penting nopo hati-hati. Nyium istri juga gitu, kalau cuma sekedar nyium saja tidak apa-apa. Yang nggak boleh kan kalau berlebihannya itu. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan mencium istri dengan berkumur-kumur di saat sedang berpuasa. Hal tersebut jelas boleh dilakukan. Mereka yang membedakan antara mencium yang dilakukan oleh orang muda dan orang sudah tua berhujjah kepada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam hal mencium pasangan bagi orang yang sudah tua dan melarangnya terhadap yang masih muda. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil sebab hadis ini dipredikat dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Memang tidak membatalkan, cuman memang sebaiknya ditinggalkan gitu. Maksudnya kenapa? Karena takut tadi terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah jika di saat mencium atau bercumbu atau di saat sudah mencium atau bercumbu lalu pelakunya mengeluarkan mani atau madi, apakah puasanya batal? Bagaimana nih? Mencium istri, maaf. Rupanya suaminya model Edi Tansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Nauzubillah dari misalnya. Baru pegangan aja sudah maaf ya sampai terjadi ejakulasi. Atau mohon maaf, ibu juga mengalami hal yang sama. Kan bisa saja wanita mengalami orgasme biologis atau ejakulasi cepat, bisa saja kalau misalnya mungkin satu lagi apa saya nggak paham lah. Bisa saja misalnya, maka kalau itu karena bersentuhan dalam madzhab Syafi'i batal. Di sini saya baca dulu. Jika kita perhatikan hadis-hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan tentang masalah ini, di sana kita akan menemukan bahwa hadis-hadis tersebut hanya berhubungan antara batal puasa dan jima saja. Dan tidak ada satu nas pun yang menjelaskan bahwa puasa seseorang menjadi batal lantaran mencium atau bercumbu tanpa jima. Walau sampai keluar mani. Nanti saya terangkan ya. Ini saya nggak sependapat ini. Namun demikian ada pula ulama, ini baguslah, yang mengatakan bahwa keluar mani akibat mencium atau bercumbu itu membatalkan puasa dengan alasan keluar mani itu merupakan puncak kenikmatan yang menjadi tujuan seseorang yang melakukan jima atau cumbu rayu. Dan karenanya keluarnya mani lantaran bercumbu rayu merupakan serupa dengan keluarnya mani lantaran jima atau bersetubuh. Yang saya pahami gini Bu, puasa itu kan diantaranya adalah dia menahan diri dari lapar dan dahaga dan menahan syahwatnya. Ada kata-kata begitu Bu. Nah berarti kalau ada orang puasa nggak nahan syahwatnya, itu sama dengan nggak puasa. Dan puncak dari syahwat itu adalah ejakulasi itu. Jadi puncak dari syahwat itu adalah syahwat biologis ya, itu adalah apa? Ejakulasi. Keluarnya mani itu baik laki-laki maupun perempuan. Ustaz, perempuan mani juga? Iya mani. Cuma maninya perempuan sama maninya laki-laki secara fikih beda. Saya nggak ngomong medis, kalau medis nanti dokter yang ngomong ya. Saya ngomong secara fikih. Kalau laki-laki mohon maaf muncrat itu keluarnya. Sementara kalau perempuan sama keluar juga terasa nikmat. Saya bukan perempuan ya, cuma kata Imam Nawawi aja ini. Warnanya kekuningan, warnanya cair. Kalau laki-laki maninya ibu udah apalah semuanya. Kalau perempuan warnanya kekuningan, agak encer. Itu mungkin beda sama laki-laki. Maaf karena laki-laki bentuknya seperti selang, kayak langsung jerot. Itu kan kelihatan kalau laki-laki. Kalau perempuan maaf ya karena memang berbentuk ya kayak dompet itu, sehingga mungkin tidak sama dengan laki-laki, tapi tetap keluar juga warnanya kekuningan. Ini saya mau terangkan Bu, kan penting ya. Karena gini, ada ibu-ibu yang nanya ke saya habis senggama dengan suami terus mandi besar. Begitu mandi besar, maaf ya, di celana dalam saya keluar cairan kuning. Apa itu Ustaz? Yaitu maninya perempuan. Mandi lagi? Enggak usah, itu keluar dari tadi itu. Cuma masih ngantong gitu, masih ngantong di dalam. Mungkin kan enggak kayak laki-laki lah. Kalau laki-laki kan karena bentuknya selang gitu, jadi langsung gitu loh laki-laki. Nah, kalau perempuan kan non sewu ya masih tertahan di dalam itu kadang. Baru setelah mandi kadang baru keluar itu kadang itu. Itu pernah saya ditanyakan begitu ke saya jawab itu maninya perempuan dan itu tidak wajib mandi lagi karena itu udah keluar dari tadi sebenarnya itu. Pas hubungan badan suami istri itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan.
Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Masalah yang lain juga boleh, nggak hanya masalah ini boleh. Silakan monggo. Monggo Bu siapa? Oh nggak ada, jelas semua. Atau tidak jelas semua. Alhamdulillah. Loh jelas semua ini bener. Monggo nanya yang lain juga boleh, tidak hanya masalah ini, masalah yang lain juga boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada itu jelas semua. Loh jelas semua nggih. Masya Allah, alhamdulillah jelas semua. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Sampai jam ini? Sampai 2:30. Oke, berarti kurang 5 menit. Monggo silakan Bu, monggo. Oke, monggo, bagus. Alhamdulillah ada yang nanya ini, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Ada lagi? Bagus. Mandi wajib itu rukun berarti yang wajib ya. Rukunnya, saya ngomong rukunnya dulu. Rukunnya adalah niat. Pertama niat. Yang kedua, meratakan air sekujur tubuh. Udah, 2 itu. Itu yang wajib. Saya ulang ya. Rukunnya mandi besar itu 2. Pertama apa? Niat mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Terus kemudian yang kedua, meratakan air ke sekujur tubuh. Sudah, itu yang wajib. Nah, kalau tertibnya, ini tertibnya. Ini sunnahnya namanya. Hukumnya sunnah ini. Selain dari yang 2 tadi hukumnya sunnah. Apa coba? Nabi itu kalau mau mandi besar Bu, cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan dulu. Terus nyuci kemaluannya dulu, area kemaluan dulu ya. Terus baru kemudian beliau berwudu. Ini sunnah, nggak wajib ini. Berwudu. Setelah itu baru beliau mandi, meratakan air ke sekujur tubuh. Ada beberapa metode Nabi. Kadang Nabi mandinya itu sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Itu biasanya air terbatas, Bu. Tapi Nabi pernah juga langsung guyur seluruhnya. Ya, seluruhnya diguyur sampai meratakan air ke sekujur tubuh. Nah, terakhir kalau di fikih itu ada kata-kata milikilah dzan, persangkaan bahwa saya sudah rata. Jadi kalau Ibu nanya, wudu tidak wajib hukumnya. Jadi kalau selama ini Ibu mandi besar nggak pakai wudu, sah, tidak ada masalah. Wudu itu hukumnya sunnah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab nggih. Yang bahaya itu kalau tidak meratakan sekujur tubuh. Emang ada Ustaz? Ada. Saya waktu di Surabaya, Bu. Ada ibu-ibu anaknya udah 4. Seingat saya anaknya udah 4. Dia baru tahu, baru ngaji dia, bahwa kalau habis senggaman dengan suami itu mandinya sekujur tubuh. Selama ini dia nggak pernah pakai rambut. Jadi selama ini mandi biasa aja, rambutnya nggak pernah dimandiin itu. Sampai anaknya 4, Bu, nggak ngerti dia, nggak ngerti, kasihan itu. Tapi karena nggak ngerti, semoga Allah ampuni ya. Jadi setelah ngerti ya harus sekujur tubuh itu. Nah, ngeten nggih. Itu kejadian saya waktu di Surabaya dulu. Ada orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, malu bertanya saat jalan, banyak tanya malu di jalan. Guyon. Monggo ada yang mau nanya? Ada? Jelas semua. Jadi tata cara mandi ada beberapa macam. Nabi itu kadang mandinya itu sebelah kanan dulu, terus sebelah kiri. Itu biasanya kalau kecadangan air sedikit. Nabi pernah juga mandinya sekujur tubuh langsung, ya langsung diratakan. Pernah juga mandi pakai bathtub, pernah Nabi. Nah, jadi monggo dipilihlah, jangan punyanya yang mana. Cuma kalau bathtub pastikan bathtubnya itu airnya 2 kulah kalau dalam mazhab Syafi'i nggih. Ya harus bathtub yo aja. Ya bathtub yang banyak airnya. Kalau bercampur sabun gimana Ustadz? Sah apa enggak? Begini. Air yang bercampur, contoh gini ya, Ibu, memang kalau mau idealnya Bu ya, mandi pakai air biasa, ratakan sekujur tubuh, baru pakai sampo, pakai sabun. Kalau datang pakai sampo, terus kemudian dan pakai sabun bagaimana? Tetap sah. Karena bercampurnya air dan sabun itu tidak ikhtilat yang tidak bisa dipisah, dia ikhtilat yang bisa dipisah. Karena
air sabun itu kalau diendapkan lama-lama bening juga itu. Nah, berarti tetap sah, tidak ada masalah. Jadi tetap sah, nggak usah khawatir, tetap sah. Wallahu alam bisawab. Baik.